Nggak terasa ya, udah 2024. Gue nyari makan siang gratis di mana ya? Ya bangun tidur gitu kan enak juga gitu, tinggal datang makan gitu. Hah? Jadi pengangguran sekarang udah nggak boleh pusing ya, udah ada yang jamin. Tapi nih gue bangun tidur perut gue lapar, gue pengen nyari makan gratis, buru mampus gue. Kagak daya. Najis. Belimbing sayur. Ini Asamnya saya seperti lagi mau asam sulfat. nyobain makan buah yang lagi tren di 2023, yaitu belimbing sayur. Ini lagi jadi pembahasan nih ya, belimbing sayur. Ini udah tahu kan semuanya ya, rasanya asam pekat ya. Siapapun yang makan ini pasti ekspresi wajahnya oh enggak seperti itu ya. Tapi saya akan menahan mencoba belimbing sayur ini, tapi dengan wajah ekspresi biasa aja ya. Oke, saya coba satu ya, belimbing sayur nih. Rasanya asam ya, seperti asam sulfat. Nggak kuat bro, nggak kuat beneran. Kira Iya, kami persilakan kembali untuk Aduh. MC-nya ngeteriak-teriak 40.000 orang. 40.000 orang itu jumlahnya itu loh, berapa yang tersetting itu loh. Harusnya itu penuh full. Walau cuma depan, itu depan aja nggak ada orangnya, apalagi belakang. Pesertanya aja belum ada. Pesertanya aja nggak ada, 40.000 orang. 40.000 itu apa yang termasuk ada di daerah kebun binatang yang diperluas, diperlebar, yang digemuk-gemukkan itu kata Gibran. atau pasukan para jin genderuwo demit ya belum datang yang mengisi. Bilang 40.000. Aduh, itu 100 saja nggak genep, bilang 40.000. Ketawa gua. Aduh, kata belimbing sayur kan dikasih kebun binatang, tadi taruh di kebun binatang, binatangnya digemuk-gemukan. Jadi nggak bisa ikut jalan sehat ya. Ya udah deh, wes lucu sendiri kayak gitu katanya, kok satu putaran telek. Bukan buzzer, saya bukan siapa-siapa, saya bukan kader partai. Cuman saya tidak mau pemilu yang harusnya jujur, adil, jurdil dikotori oleh penguasa yang memihak salah satu calon dari 02. Salah satu contohnya yang pertama adalah Paman Usman meloloskan keponakannya menjadi wapres dari 02. Yang kedua, yang menurunkan baliho bergambar Pak Ganjar Pranowo di Bali, Batam, Sumatera Utara. Itu juga orang-orang pemerintah atau dalam tanda kutip penguasa. Sudah. Yang ketiga, mereka mengumpulkan kepala desa seluruh Indonesia, abdesi, untuk
mendukung 02. Jadi saya sebagai masyarakat, saya sebagai rakyat harus bersuara. Jangan pemilu yang harusnya adil, pemilu yang harusnya sifatnya rahasia dikotori oleh penguasa yang mendukung salah satu capres karena di situ ada putranya yang sedang berkompetisi ya. Jadi jangan salahkan saya. Pokoknya kalian bikin isu apa, langsung ku counter attack. Saya cuma aja, kalau Pak Ganjar berani bilang bapak saya seorang polisi, ibu saya seorang ibu rumah tangga, kira-kira pasangan dari kalian beranilah Pak Prabowo bilang, ibu saya siapa, bapak saya siapa, kira-kira berani nggak? Salam waras, salam NKRI Agamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika. Kalau kita bicara 02, sampai hari ini saya tidak menemukan alasan ya bahwa 02 tidak akan maksa untuk menang satu putaran. Hari ini, sampai hari ini saya tidak menemukan alasan bagi Pak Jokowi ya untuk tidak memenangkan putranya satu putaran. Saya belum ketemu tuh alasannya. Mahkamah Konstitusi udah dilabrak, terus kemudian dapat penghargaan alumnus terburuk, itu kan beban itu buat Pak Jokowi, buat Gibran kan. Kemarin sudah begitu ke Prof Mahfud, udah ditanyain yang sebetulnya bisa ngekik balik ke Prabowo kan, si carbon storage itu kan. Itu kan sebetulnya bisa ngakik balik ke Pak Prabowo tuh, itu sudah SGI, udah segala macam pengorbanan. Jadi maksud gue nggak ada alasan mereka untuk tidak memaksakan ya, gue bilang memaksakan diri, usaha mati-matian maksud gue. Nah pertahanan ini cuma bisa dicegah oleh gerombolan, kelompok, paguyuban yang namanya rakyat Indonesia. Oh, asik. Kalau rakyat mencegah itu bisa ini. Bisa dikalahkan. Jadi maksud gue, kita perlu demokrasi untuk mencegah ini, tapi juga sebuah strategi yang bisa membuat rakyat bergandengan tangan mengawal ini. Apa yang terjadi di Taiwan itu menurut gue bobol aja itu. Yang ada pencoblosan Duluan. nomor 2 duluan itu kan, itu kan jelas-jelas nomor 2 tuh. Itu sih kebablasan aja, itu kelewatan, dia lupa ada media yang namanya medsos. Orang pengen eksis, gue nyoblos duluan dong. Mungkin begitu nyoblos duluan terus videonya beredar, lah kok itu bisa begitu tuh? Tuh gimana sih tuh yang jaga tuh? Jadi gitu bang. Jadi maksud saya, kita harus bisa menjaga demokrasi kita dan menggunakan kewarasan kita. Ini satu putaran menang itu per hari ini mustahil. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena rakyat Indonesia cerdas. Ini kan ada 3 hal yang jadi di sini. Rakyat kita tambah cerdas dan kepengen terlibat untuk menentukan kedaulatan yang dimiliki. Tapi yang kedua, kecurangan itu juga makin kompleks, makin canggih, dan terus-menerus diusahakan begitu sistematik. Itu kan yang kedua. Yang ketiga yang juga mesti dilihat, sekarang netralitas aparatur negara juga dipertanyakan terus-menerus. Ini soal kecurangan gimana sih? Yap, hanya satu kata bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus melawan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oligarki, karena satu-satunya yang bisa melawan mereka adalah rakyat Indonesia, karena aparatur negara sudah menjadi bagian dari mereka. Dalam artian bahwa pergelaran Pilpres kali ini 01 dengan 03 tidak hanya melawan 02, tetapi melawan aparatur negara dan juga panitia-panitia pemilu, KPU dan Bawaslu. Saya kira rakyat harus bersuara terus-menerus demi negara yang tercinta ini, agar tidak dikangkangi oleh orang-orang yang salah seperti Prabowo dan Gibran yang mempunyai latar belakang yang sangat buruk dan juga kualitas yang sangat minim. Saya kira hanya itu. Masa depan negara kita
baik dan buruknya itu ada di tangan rakyat Indonesia. Jadi berpikirlah yang jernih untuk menentukan pilihan dan menjadikan pemimpin yang betul-betul amanah dan pro terhadap rakyat, bukan pro terhadap kantongnya dan juga memperkaya dirinya.